Dibuatnya di situ, nanti akan diperiksa atau disetujui oleh ahli K3 atau sekretaris P2K3. Selesai? Enggak. Hirak wajib disosialisasikan kepada semua pekerja yang bekerja di tempat kerja yang sudah kita identifikasi bahayanya. Sosialisasikan, tanya jawab, komunikasi. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Dari Ajeng Tempah Lis Setiawan, bagaimana jika seseorang hanya tamatan SMP tapi pernah bekerja di perusahaan yang tertib dengan aturan K3 dan mengetahui cara mengendalikan setiap sumber bahaya dalam perusahaan, dalam arti mengetahui dasar-dasar K3, apakah bisa jadi anggota P2K3? Kalau anggota P2K3 itu is oke, nggak masalah ya, anggota ya. Tapi nggak bisa jadi sekretaris P2K3, apalagi jadi ketua P2K3. Kenapa? Karena P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja, ada aturannya. Berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 1987, ketua adalah pucuk pimpinan di tempat kerja. Kalau dia di kantor pusat, berarti direktur. Kalau dia di pabrik, kepala pabrik. Kalau dia proyek, kepala proyek. Nah, Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan Permenaker 0292 dibuktikan dengan SKP dan lisensi, dan ini diwajibkan adalah ahli K3 umum ya. Jadi pendidikan SMP itu tidak bisa ambil ahli K3 umum, harus pendidikan minimal D3 berijazah. Nah, jadi kalau untuk jadi anggota saja is oke, nggak masalah. Jadi harus ada ketua, sekretaris, dan anggota. Gue bantu. Alvarez, Bang mau nanya cara menerapkan manajemen risiko K3 di perusahaan kayak gimana? Coba baca dulu SOP-nya. Prosedur identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Ya. Nah, yang pertama, Hirak. Hirak itu harus dibuat sesuai dengan tempat kerjanya. Jadi kita harus lihat aktivitas bisnis proses dari perusahaan tersebut. Itu kalau pabrik. Ya. Kalau proyek gimana, Pak? Harus disesuaikan dengan aktivitas dari BOQ, Bill of Quantity dari perusahaan tersebut. Ya, jadi harus ada dulu semua dan harus dipastikan semua safety hazard dan health hazard ada. Lalu harus dipastikan perkalian severity dan probability ada sehingga menghasilkan tingkatan risiko. Apakah itu high risk, medium risk, atau low risk. Dan pengendalian risikonya harus diperhatikan ya. Pengendalian risiko setiap aktivitas atau setiap sumber bahaya harus memuat unsur eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Nah, seperti itu. Nah, yang membuat hiraknya pun itu haruslah orang yang memiliki kompetensi di bidang hirak. Minimal dia sudah punya pelatihan hirak. Ya, dibuatnya di situ. Nanti akan diperiksa atau disetujui oleh ahli K3 atau sekretaris P2K3. Selesai? Enggak. Hirak wajib disosialisasikan kepada semua pekerja yang bekerja di tempat kerja yang sudah kita identifikasi bahayanya. Sosialisasikan, tanya jawab, komunikasi, bila perlu masukkan ke safety induction, safety toolbox meeting, dan lain sebagainya. Dan misalkan ada masukan untuk perubahan hirak, misalkan dari hasil inspeksi, dari ada perubahan material, mesin, ya, atau metode kerja harus diperbaiki, atau hasil audit internal, atau juga hasil dari investigasi kecelakaan, hiraknya harus diperbaiki. Jadi hirak bukan semata-mata sekali buat langsung selesai, enggak. Tapi harus diupdate minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali, disesuaikan dengan aktivitas, bahan, material, metode kerja, apapun yang dapat mengubah si hirak tersebut. Termasuk juga misalkan ada teknologi-teknologi terbaru di perusahaan tersebut. Semoga membantu. Dari Kurniawan, Bang, kalau kita kerja di mining, sarannya ambil sertifikat K3 apa? Kalau kita kerja, artinya apa? Kurniawan ini sudah kerja. Ingat ya, sudah kerja. Nah, kalau sudah kerja, usulkan ke HR-nya untuk dapat sertifikat POP. Ya, kenapa? Karena itu menjadi persyaratan nanti. Ya. Nah, itu kalau sudah kerja. Bagaimana kalau belum kerja atau fresh graduate, pengen kerja di mining? Jangan ambil yang langsung spesialis. Ambil yang ahli K3 umum aja. Ya, kenapa? Karena banyak lowongan-lowongan kerja di Jobstreet, LinkedIn, JobsDB, ataupun di teman punyanya Mediatama itu di bagian
aplikasi Mika Super FK3 di bagian karet, itu banyak kebutuhan perusahaan-perusahaan mining itu harus ada ahli K3 umum. Ya, semoga membantu.